Pasti kalian banyak yang tanya nih, apa sih bedanya pengolahan data drone menggunakan metode PPK atau Post Processing Kinematic dan RTK, Real Time Kinematic. Bagaimana pengolahannya? Oke, kita akan coba jelaskan versi RTK-nya ya. Oke, bagaimana RTK itu kita olah datanya. Sip, check it out. Oke, sekarang konsep pengolahan data real time kinematic. Oke, taruhlah Anda semua punya AOI. Oke, taruhlah ini AOI. Anda tidak ingin pasang GCP misalnya. Oke, saya pakai metode RTK. Metode RTK, Real Time Kinematic. Sip. Caranya gimana? Anda sebelum terbang, alat yang dibutuhkan 1. Drone plus modul RTK. 2 adalah GNSS atau GPS geodetik ya guys. Jangan GPS biasa, jangan Garmin, jangan yang handheld, jangan. Wajib GPS geodetik. Oke, ini alatnya. Nah, sip. Oh ya, sebentar. Untuk GPS geodetik so far itu hanya bisa 2 ya yang bisa connect atau menggunakan metode RTK dengan DJI. Satu adalah DRTK, mau 3 atau 2 boleh, atau MLIT. Yang kita coba sudah bisa. Bagusnya yang RS4 Pro. Ini rekomendasi saya, yang terbaru. Oke, sekarang kita naikkan atau kita pasang GPS itu di sini misalnya. Anda mau terbang di sini ya. Nah, kita pasang GPS di sini. Oke. Nah, jangkauan antara GPS dengan area ini mungkin ya nggak terlalu jauh ya, bisa jadi ya 2 sampai 5 kilo. Loh, kenapa Om kok dibatasi sampai 5 kilo gitu? Karena nanti komunikasi antara GPS geodetik kan gini. Solusinya adalah kita punya drone. Oke. Konsep RTK itu komunikasi antara drone dengan GPS geodetik ya. Ini harus komunikasi 2 arah. Nah, komunikasi ini pakai telemetri. Telemetrinya drone. Nah, sorry, tulisannya jelek guys. Ini gitu. Jadi, semakin jauh jarak antara drone, ini kan drone nih, drone dengan si GPS geodetik itu akan memperlemah kekuatan sinyalnya dan itu mengurangi koreksinya gitu kira-kira. Makanya semakin jauh sebaiknya pindah tempat GPS-nya gitu ya. Oke. Saya akan coba jelaskan lebih detail di sini. Cara kerjanya adalah di sini ada GPS geodetik. Atau kita nyebutnya base. Oke. Di sini ada yang namanya drone. RTK ya. Drone RTK. Oke. Nah, kemudian dia berkomunikasi secara real time. Oke, dia berkomunikasi secara real time. Jadi ketika komunikasi atau loss signal daripada drone itu nanti akan berpengaruh terhadap akurasinya. Loh, Om, ini base langsung komunikasi dengan ini? Oh, tidak. Jadi sebenarnya sebelum masuk ke drone, oke kita hapus dulu. Oke, ini ya. Jadi sebelum masuk ke drone itu ke remote dulu. Jadi base sama remote tidak boleh jauh. Oke, karena ini WiFi biasanya komunikasinya. Nah, kemudian remote dengan drone. Oke. Itu komunikasinya pakai telemetri radio. Nah, ini jaraknya boleh jadi 2 sampai 5 kilo. Kalau ini jaraknya mungkin maksimal 100 meteran lah. Jadi nggak boleh jauh-jauh ya. Sip. Jadi gitu ya konsepnya ya. Ini harus terkoneksi secara real time dan terus-menerus continuous. Oke. Kalau ini putus, ini error. Oke. Ini putus juga error. Kenapa? Karena ini harus terkoneksi terus. Kan ini tujuannya ke sini koreksinya. Oke? Sip. Sekarang banyak yang salah dari teman-teman pengolahan data
ketika mereka pasang base tapi kok errornya tinggi Om? Kok setelah diuji akurasi errornya gede Om? Ya, karena base-nya itu langsung dipasang di lokasi. Oke, base-nya di sini doang gitu. Padahal cara kerja base ini harus ada solusinya. Solution. Ada yang namanya fix. Ada yang namanya float. Ada yang namanya absolute. Ini 2 meter lebih. Kalau float itu kira-kira sekitar 50 cm ke bawah. Kalau fix biasanya itu sudah di 5 cm ke bawah. Jadi kalau base-nya ini masih float atau masih absolute terus Anda terbang, ya selesai juga. Ya 2 meter juga errornya. Pertanyaannya, loh Om, base saya udah fix, tapi kok errornya masih, maksudnya udah di remote sudah muncul errornya di bawah 5 cm. Loh tapi kok setelah diuji akurasi kok errornya masih tinggi. Nah, berarti itu kita mesti pastikan base-nya ini di-record dulu. Nah, konsepnya begini. Jadi, seluruh Indonesia itu punya yang namanya referensi gitu ya. Nah, kebetulan yang paling sering kita pakai adalah referensi dari BIG, Badan Informasi Geospasial. Oke, dia punya course. Cara kerjanya begini, dia punya course sama seperti GPS Geodetik dan dia bekerja di 24/7. Sudah disebarin di Indonesia, sudah banyak. Oke, sip. Sekarang fungsinya apa Om? Nah, fungsinya ini adalah referensi ya. Sorry. Ini adalah referensi. Oke. Nah, ini bisa dikatakan base dulu awalnya ya, modenya. Kemudian kita punya GPS geodetik yang lain. Lokasinya di mana? Di tempat kita terbang. Dekat remote. Posisinya di sini ya, guys. Nah, jadi sebelum dia jadi base, dia jadi rover dulu. Rover. Ini drone-nya kondisinya nggak terbang ya. Jadi ini connect dulu. Nah, ini harus dapat solution fix dulu. Oke. Metodenya apa Om? Metodenya N-trip. Network bisa, PP bisa atau post processing bisa. Oke. Intinya dia sudah harus fix. Komunikasi antara rover dengan base itu harus fix di posisi ini ya. Nah, setelah dia fix, oke, setelah si rover ini udah fix. Nah, ada errornya, ada koordinatnya X, Y, Z, betul? Nah, X, Y, Z ini itu adalah di titik yang Anda berdirikan si alatnya tadi, di sini misalnya. Nah, ini nggak boleh digeser, nggak boleh berubah tempat, nggak boleh miring, nggak boleh. Sudah? Kenapa? Karena ini sudah dapat koordinat fix kan. Ketika ini sudah dapat koordinat fix, sudah rover ya. Nah, ini di close. Modenya ganti dari rover menjadi base. Nah, ini ganti mode. Mode pengukuran. Jadi base-nya apa Om? Base-nya langsung ke sini. Set. Nah, jadi kita pastikan dulu si base-nya drone ini sudah akurasinya baik, baru kita konekkan ke drone-nya. Jangan sampai kita langsung nyalain padahal akurasi dari base itu jelek. Oke. Jadi ketika base itu atau base yang kita pakai di drone itu tidak connect dengan course BIG, berarti base-nya itu ngaco, gitu ya guys. Jadi harus connect dulu guys. Oke. Nah, mudah-mudahan kalian paham ya apa yang disampaikan. Oke. Jadi ketika ini sudah connect, sudah oke semua antara base dengan drone ini sudah connect, dia akan mendapatkan solution fix dari setiap foto yang diambil. Harapannya apa? Kalau misalnya kita pakai RTK, harapannya adalah foto yang diambil semuanya punya koordinat
fix. Artinya setiap foto yang diambil oleh drone itu koordinatnya sudah akurasinya baik di bawah 5 cm. Itu ya. Nah, ketika kita sudah punya ini, udah ini lanjut kita langsung pengolahan data. Di mana kita bisa Agisoft, bisa DJI Tera, boleh. Nah, perlu tambahan GCP nggak? Tidak usah. Jadi kalau sudah di sini langsung olah data biasa, nggak perlu neko-neko ditambah titik referensi segala macam, nggak usah, langsung diolah. Kenapa? Karena semua fotonya sudah siap olah. Foto siap olah. Oke, gitu ya guys. Sip. Ngolahnya gimana? Ya kayak biasa. Gimana caranya? Oke, abis ini aku sampaikan gimana cara ngolahnya ya guys. Oke, kira-kira seperti itu konsepnya, mudah-mudahan kalian bisa pahami dengan baik. Yuk kita praktek terbang pakai metode RTK, Real Time Kinematic. Oke, pertama kita nyalakan drone-nya dulu. Pastikan juga remote sudah nyala ya. Kemudian pastikan juga si geodetiknya juga sudah nyala. Oke. Nah, setelah itu sini Mbak Tera. Oke. Nah, pertama kita langsung masuk ke sini. Kalau ini kan pakai Amlit ya, RS3 ya. Nah, pertama kita langsung masuk. Pastikan ini float dulu. Fix. Harusnya fix ya. Jadi kalau float sebenarnya jangan terbang dulu. Tunggu sampai fix. Nah, kemudian kalau udah beres, sudah kita langsung base output. Kita setting dulu. Pilih local entrip. Nah, ini ada data. Oke. Data ini yang akhirnya kita masukkan ke dalam remote control. Oke. Kita coba masukkan ya. Bentar. Oke, sebentar. Kita coba. Sorry guys, ada sponsor. Oke. Sip. Oke, kita masuk ya kan? Kita masuk di sini. Nah, tenang ya Mbak Tera, sabar dulu. Kita langsung pilih di sini ada RTK. Nah, RTK-nya kita nyalakan. Nah, kemudian ada select RTK service, itu pilih yang RTK service-nya kita pilih yang custom network ya. Nah, sudah. Baru kemudian di sini ada configuration, kita pilih yang 2 configuration, kita edit. Oke. IP-nya berapa Mbak Tera? 10. Oh, sorry. 10 poin 113 poin 224 poin 100. Oke, lanjut. Portnya 1, akunnya read, passwordnya read, dan di save. Oke. Nah, dia akan fail. Kenapa? Karena internetnya belum kita konekkan. Kita harus konekkan juga dengan tadi harus sama ya. Big Boss. Mana Big Boss nih? Matikan dulu. Oke. Masih gak muncul guys. Big Boss. Nah, ini dia Big Boss. Passwordnya. Oke, sudah connect. Kita kembali ke tempat yang tadi. Nah, ini dia. Edit, save. Successful. Nah, itu dia. Sudah. Kalau sudah, ini masih converging, masih float ya, masih float. Nah, paling bawah adalah standard deviation, artinya errornya berapa. Ini masih di 20 cm ya, 0,2. Nah, semakin menurun. Kita tunggu sampai dia fix, betul-betul fix, dan kita bisa langsung lanjut misi. Lanjut misinya gimana Om? Langsung ke flight route. Nah, langsung aja kita masuk, misalnya ini kita masuk. Nah, ini kita bisa langsung terbang seperti biasa ya.
di next dan segala macamnya. Ini RTK error kenapa? Karena belum fix. Jadi harus tunggu fix dulu baru bisa terbang. Oke. Ketika beres, kita langsung olah datanya seperti biasa. Gitu ya guys. Oke, itu adalah metode pengukuran GPS geodetik menggunakan metode RTK. Oke. Nah, ini biasanya memang akurasinya bisa sangat-sangat akurat. Makanya kita terus terang sebagai surveyor cukup admire dengan adanya modul RTK dan metode RTK ini. Oke, gitu dulu. Kita lanjut ke software. Bye-bye. Sekarang kita bicara tentang pengolahan data RTK ya. Jadi setelah kita ngambil data di lapangan, tentunya koordinatnya sudah baik. Sekarang kita coba langsung olah datanya. Kita masuk ke DJI Terra, kita input saja datanya. Jadi data ini kita olah seakan-akan kita nggak perlu GCP. Jadi langsung olah dari awal sampai akhir, disetting aja semuanya. Ini kan sudah disetting semua. Oke. Dan langsung diolah. Kita coba cek. Nah, jadi kita lihat di sini ada foto, betul? Foto warna hijau ini seakan-akan sudah koordinat yang baik, sudah fix, sudah terkoreksi, gitu ya. Jadi tinggal difoto aja, tinggal diolah aja, gitu ya. Jadi itu adalah pengolahan data RTK. Makanya kalau RTK itu repotnya adalah waktu pengambilan data, waktu kita akuisisi data. Tapi setelah pengolahan data itu mudah. Beda dengan GCP ya. Kalau GCP kan itu harus breaking dulu. Itu pengolahan data yang susah, gitu ya. Makanya kebanyakan sekarang praktisi itu pakainya RTK. Itu ya guys. Jadi langsung diolah aja. Hasil dari lapangan, foldernya langsung diolah aja, gitu. Oke, mungkin itu. Nah, sekarang pertanyaannya gimana Om cara ngolahnya Om? Step by stepnya gimana? Oke, ada video di yang lain ya. Oke, bye-bye.